Katanya thumbnail harus bagus, ternyata salah. Thumbnail sejelek ini bisa banyak penonton. Jangan skip videonya sampai selesai. Kotaro Creative. Hai everybody, saya Wawan Kotaro dan selamat datang di Kotaro Kreatif. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang thumbnail yang jelek ternyata bisa menambah viewer everybody. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Oke, sekarang kita bakal bedah salah satu konten video kita yang dalam waktu 17 jam sudah mencapai 2300 viewer everybody. Kita langsung masuk ke Creator Studio. Dan video ini masuk di peringkat pertama dibandingkan dengan video-video yang lain di channel ini everybody. Dengan penayangan yang sangat maksimal dan juga rasio klik tayangan 8,3% dengan durasi tonton rata-rata 3 menit 19 detik everybody. Dan dengan komentar 169 komentar everybody. Baru diupload 17 jam 5 menit. Dan kita bakal langsung masuk di analisis video ini everybody. Setelah kita masuk di analisis video ini everybody, di sini ada keterangan yang betul-betul membuat saya bahagia, yang membuat saya betul-betul lebih semangat lagi everybody. Ternyata algoritma YouTube menginformasikan sebuah kabar gembira buat video ini, tentunya untuk channel ini everybody. Jadi YouTube bilang penayangan meningkat 84%. Lebih banyak penonton reguler memilih penonton video ini dan menonton lebih lama daripada biasanya, sehingga membantu meningkatkan jangkauannya di rekomendasi YouTube everybody. Luar biasa, bisa kalian tiru everybody supaya video kalian direkomendasikan. Dan setelah kita scroll ke bawah, di sini ada informasi lagi dari algoritma. Kita baca satu persatu ya. Video seperti ini yang memiliki rasio klik tayang atau CTR lebih tinggi dan mempertahankan perhatian penonton reguler channel Anda lebih cenderung direkomendasikan kepada penonton video serupa sehingga mendapatkan lebih banyak penayangan. Jadi pertimbangkan untuk memeriksa retensi penonton video ini untuk mencari tahu apakah momen penting yang sangat bagus dalam mempertahankan penonton. Kemudian ada keterangannya di bawah lagi, lebih banyak penayangan dari rekomendasi YouTube. Video ini ditonton 2205 kali dari rekomendasi di beranda YouTube. Dan saran berikutnya, video channel Anda biasanya ditonton 570-880 kali dalam rentang waktu ini everybody. Kemudian rasio klik tayang atau CTR lebih tinggi. Peluang penonton reguler channel Anda memilih untuk menonton video ini saat ditunjukkan kepada mereka adalah 8,5% dan kisaran biasanya adalah 5,2% sampai 6,6% everybody. Kemudian perhatikan bahwa nilai ini berbeda dari rasio klik tayang atau CTR keseluruhan karena penonton reguler yang sudah mengenal channel Anda lebih cenderung memilih penonton video Anda. Dan di sini ada keterangannya lagi, durasi penayangan rata-rata lebih panjang. Rata-rata penonton reguler channel Anda menonton video ini selama 3 menit 45 detik dan video ini 17 detik lebih lama daripada biasanya. Jadi perhatikan bahwa nilai ini berbeda dari durasi penayangan rata-rata keseluruhan karena penonton reguler yang sudah mengenal channel Anda lebih cenderung menonton lebih lama everybody. Dan ini adalah sumber trafficnya everybody ya. Bagaimana penonton menemukan video ini? Yang pertama adalah rekomendasi YouTube 85,8%. Jadi penayangannya sampai 2200 viewer everybody. Untuk retensi penonton datanya masih belum muncul karena baru diupload 17 jam yang lalu. Jadi tunggu ya mungkin 24 jam atau 2 hari mungkin ya. Video ini tayangannya atau rekomendasinya 14.000 dan rasio klik tayang di tayangan 8,3% dari 14.000, jadinya 2.600 viewer yang sudah nonton everybody dalam hanya waktu 17 jam. Kemudian kalau kita lihat dari sumber traffic eksternal everybody ya, di sini ternyata ada yang nge-share di Facebook Messenger, kemudian ada yang nge-share di WhatsApp Business. Padahal saya tidak nge-share video ini di Facebook, di grup Facebook, apalagi Facebook Messenger dan lain sebagainya. Dan saya tidak pernah nge-share video-video saya di WhatsApp, tapi ternyata penonton-penonton dari video ini nge-share link videonya di Facebook Messenger dan juga WhatsApp Business.
gratis. Dan sumber traffic penelusuran dari video ini, kata kunci yang diketikkan oleh penonton video ini adalah 1000 subscriber. Ternyata banyak yang mengetikkan 1000 subscriber. Kemudian Kotaro kreatif, ternyata banyak yang mencari Kotaro kreatif. Dan otomatis Kotaro kreatif ini sudah menjadi kata kunci di YouTube karena sudah banyak yang mengetikkan Kotaro kreatif. Mungkin salah satunya dari kalian, silahkan komen di bawah. Kemudian ada juga yang ngetikkan Atta Halilintar everybody. Oh my god, ini mungkin YouTuber pemula yang pengen jadi seperti Atta Halilintar, jadi mengetikkan Atta Halilintar. Kemudian ada juga cara cepat subscriber naik dan cara dapat 1000 subscriber. Jadi ini adalah kata kunci yang dicari oleh penonton saya. Karena saya tahu siapa penonton saya. Penonton saya adalah kalian, dan kalian adalah YouTuber pemula. So, saya tahu apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus suguhkan untuk YouTuber pemula everybody. Dan video ini yang nonton yang belum subscribe itu 64,1%. So, buat kalian yang 64,1% silahkan subscribe. Kemudian ada subscriber yang sudah nonton 35,9% everybody. Setelah saya mencoba untuk menerapkan strategi thumbnail dengan cara yang baru, yaitu thumbnail yang biasa-biasa saja dan thumbnail yang terkesan ngeblur, tapi ternyata banyak penontonnya. Oke, sekarang kita bahas rasio klik tayang dari tayangan everybody. Kenapa video ini bisa rasio klik tayangnya sangat-sangat tinggi, 8,3%, padahal thumbnailnya sangat-sangat jelek sekali everybody ya. Sekarang kita bahas thumbnailnya everybody. Thumbnail ngeblur kayak gini, tidak HD ya kan, tapi ternyata banyak yang ngeklik everybody. Dan di sini ada tulisan yang hanya warna putih dan sangat-sangat membosankan sebenarnya, jauh dari kaedah desain grafis. Di sini dituliskan 1000 subs hanya dengan satu video. Kemudian ada tanda panah. Ini adalah cara-cara yang basi. Kemudian di sini juga ada lingkaran merah dan di sini ada 1200 subscriber. Kenapa dengan thumbnail yang sangat-sangat jelek ini dan ngeblur ini bisa banyak penonton? Padahal para master YouTuber pemula atau tutorial YouTuber pemula yang sering kita tonton menganjurkan, bahkan saya pun juga sering menganjurkan everybody, menganjurkan untuk bikin thumbnail yang sangat-sangat bagus, bikin thumbnail yang sangat-sangat bersinar, bikin thumbnail yang jangan yang ngeblur everybody supaya banyak penonton. Tapi why saya patahkan dan itu semua ternyata mitos everybody. Hanya dengan thumbnail yang ngeblur ini, hanya dengan thumbnail dengan gaya lama ini, hanya dengan thumbnail tulisan yang tidak sangat-sangat menggoda, 1000 subscriber hanya dengan satu video, dan cenderung video-video dengan thumbnail seperti ini kebanyakan adalah hoax. Dan untungnya video kita tidak hoax, ternyata benar. Satu video ini bisa menghasilkan 1200 subscriber. Ternyata thumbnail itu bukan harus bagus, tapi bagaimana caranya thumbnail itu berfungsi dengan baik sesuai dengan karakter penonton. Jadi buat apa kita bikin thumbnail yang bagus dengan desain yang bagus, desain yang mencolok, berharap supaya diklik video kita, tapi ternyata video kita malah sedikit yang nonton. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Kenapa dengan thumbnail yang sangat-sangat jelek ini bisa 8,3% rasio klik tayang everybody. Let's go. Kita masuk di YouTube mode samaran everybody ya. Kita akan reset, kita coba cek kata kunci yang sudah kita tanamkan di video kita dan kira-kira hasilnya video kita ada di posisi berapa everybody. Dan kata kuncinya adalah cara cepat 1000 subscriber everybody. Kita klik. Dan ini hasil pencariannya, ternyata kita tidak ada di pencarian nomor 1 everybody. Apakah kita ada? Kalau kita scroll di bawah, oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena masih 17 jam yang lalu jadi 10 everybody. Di sini kita akan bedah thumbnailnya. Kenapa video ini banyak yang nonton? Karena baru upload 17 jam yang lalu. Coba kalau kita lihat dari video-video yang lain dari kompetitor-kompetitor kita everybody, semuanya thumbnailnya bagus-bagus. Semuanya thumbnailnya penuh dengan warna-warni, colorful, dan sangat mencolok, dan sangat-sangat menggunakan strategi-strategi yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ternyata kelemahan mereka adalah semuanya sama, rata-rata semuanya hampir sama, nuansanya sama, warna-warni, banyak tulisan, warna-warni, banyak tulisan everybody. Tiba-tiba ada satu video yang nyempil everybody ya, dengan background hitam, gelap, misterius, dengan cara yang lama, tanda panah, bulat merah,
dan hanya ada tulisan 1000 subs hanya dengan satu video. Tidak ada foto cewek cantik di dalam thumbnail ini, tapi ternyata banyak yang nonton everybody. Mungkin thumbnail kita thumbnailnya bisa dibilang jelek everybody ya. Warnanya tidak mencolok, warnanya tidak colorful, kemudian sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat amatiran dan sangat-sangat kelihatan seperti orang yang tidak bisa desain grafis everybody. Kita bisa lihat perbedaannya everybody ya, dari atas ke bawah semuanya mencolok, semuanya berwarna-warni, semuanya cerah, semuanya banyak tulisan, informasi yang sangat jelas, dan mungkin juga kebanyakan tulisan jadinya penonton bingung everybody. Ada foto-foto orang ganteng, ada foto cewek-cewek cantik, sedangkan ini tidak ada fotonya, sangat-sangat misterius, video seperti amatiran tapi berbeda everybody. Nah, itu adalah rahasia kenapa video kita banyak yang ngeklik. Kita berusaha untuk tidak bikin thumbnail yang bagus, tapi kita berusaha untuk bikin thumbnail yang beda. Kalau yang lain thumbnailnya sangat-sangat bagus, bikinlah thumbnail yang jelek. Dari situlah penonton akan terkecoh perhatiannya dan mengklik video kalian. Jadi kenapa thumbnail ini sangat-sangat berhasil? Karena saya menggunakan cara-cara yang efektif everybody. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah satu kata diksi. Mungkin kalau dilihat sekilas ini adalah kata-kata yang sangat sederhana, kata-kata yang amatiran, kata-kata yang kelihatan masih belajar. Tapi sebenarnya di balik kata-kata ini adalah ada kekuatan dahsyat untuk penonton. 1000 subs ini adalah kata-kata yang sedang dicari oleh kalian everybody, oleh YouTuber pemula. Semua YouTuber pemula memimpikan, semua YouTuber pemula berlomba-lomba bagaimana mencari cara bisa mendapatkan 1000 subscriber. Dan di belakang kata-kata dari 1000 subscriber ini ada kata-kata yang sangat-sangat sakti sehingga membuat penonton jadi ngeklik video ini everybody. 1000 subscriber hanya dengan satu video. Ya, satu video. Kata-kata ini yang membuat kalian kaget. Kata-kata ini yang membuat kalian penasaran. Dan kalian penasaran dan secara otomatis alam bawah sadar kalian mengkomando jempol kalian untuk ngeklik video ini. Ditambah lagi dengan tanda merah. Dan ini mengalihkan perhatian mata kalian untuk menuju sesuai dengan tanda merah ini. Kemudian di sini ada lingkaran. Seperti biasanya ini adalah cara-cara lama everybody. Lingkaran merah dan juga tanda panah. Dan ini adalah cara basi yang sudah dilakukan oleh calon sarjana beberapa tahun yang lalu everybody. Dan yang paling terdahsyat adalah background dari thumbnail ini. Ini nuansanya adalah nuansa yang sering kalian lihat para YouTuber pemula. Jadi kenapa saya memakai yang namanya background creator studio? Karena ini adalah suasana yang sering kalian lihat setiap hari. Jadi saya pelajari siapa penonton saya, dan setelah ketemu siapa penonton saya ternyata adalah YouTuber pemula. Aktivitas apa saja yang mereka lakukan, saya yakin dan saya sangat-sangat yakin buat kalian YouTuber pemula pasti setiap hari aktivitasnya adalah melihat creator studio. Bagaimana perkembangan channel kalian, bagaimana subscriber kalian nambah atau enggak, bagaimana viewer kalian nambah atau tidak. Dan akhirnya saya masukkan suasana apa yang sering terjadi di penonton. Dari situlah ada ikatan emosional antara thumbnail dan penonton. Secara otomatis penonton akan ngeklik video dengan thumbnail yang sangat dekat dengan penonton. Dan penonton tidak suka dengan thumbnail yang terlalu dimanipulasi dengan desain grafis, dengan foto yang sangat-sangat bagus dan lain sebagainya. Dan penonton sudah paham bahwasanya itu hanya untuk mempercantik thumbnail supaya orang ngeklik. Jadi cara-cara itu sudah tidak efektif everybody. Bikin thumbnail yang sederhana, bikin thumbnail yang betul-betul orang ngeklik, bikin mereka penasaran. Jangan jadi yang terbaik, tapi jadilah yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian tetap kekeh ngeyel bahwasanya thumbnail itu harus bagus dan harus menarik dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana caranya bikin thumbnail yang bagus dan bagaimana caranya bikin thumbnail yang menarik, caranya ada di video ini. Tonton sekarang juga everybody. Tidak ada YouTuber yang gagal. Yang ada adalah YouTuber berhenti upload